warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, salam sejahtera untuk anak-anak ibu sekalian. Semoga di pagi hari ini anak-anak ibu dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Pertemuan kali ini ibu akan menyampaikan materi yang berhubungan dengan luas dan volume permukaan bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi lengkung itu terdiri dari beberapa macam. Yang pertama adalah tabung, yang kedua adalah kerucut, yang ketiga adalah bola. Untuk pertemuan kali ini yang akan ibu bahas adalah mengenai tabung. Kompetensi dasar dalam materi ini yaitu membuat generalisasi luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung yaitu tabung, kerucut, dan bola. Untuk kompetensi dasar 4, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung yaitu tabung, kerucut, dan bola, serta gabungan beberapa bangun ruang sisi lengkung. Untuk kesempatan kali ini, Ibu akan membahas mengenai bab 6 semester genap atau di awal semester genap yang pertama. Materinya yang akan dibicarakan adalah tabung, kerucut, dan bola, luas dan volume bangun ruang sisi lengkung, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bangun ruang sisi lengkung. Yang pertama adalah tabung. Terdiri dari 1. Pengertian tabung. 2. Unsur-unsur tabung. 3. Menentukan panjang garis pelukis. Keempat, menentukan luas permukaan tabung dan volume tabung. Nomor 1. Tabung. Pengertian tabung. Tabung adalah prisma yang bidang alas dan tutupnya berbentuk lingkaran. Unsur-unsur tabung sebagai berikut. Unsur-unsur tabung. 1. Sisi alas dan atas tabung berbentuk lingkaran. Kedua, jari-jari tabung. 3 atau C, tinggi tabung. D, selimut tabung berupa sisi lengkung yang menyelimuti tabung. E, banyak rusuk tabung ada 2 dan tabung tidak memiliki titik sudut. Tabung terdiri dari alas yang berbentuk lingkaran, tutup berbentuk lingkaran, dan selimut tabung atau sisi tabung berbentuk persegi panjang. Tabung ada tingginya, ada diameternya. Sedangkan tinggi tabung simbolnya adalah T. Untuk diameter tabung simbolnya adalah D. Sedangkan jari-jari tabung adalah R, yang mana jari-jari tabung bisa diperoleh dari setengah dari diameter. Contoh soal. Diketahui sebuah tabung dengan ukuran seperti pada gambar. Yang ditanyakan, berapakah panjang jari-jari tabung? Di sini, di dalam gambar diketahui bahwa tinggi tabung atau AB sama dengan 16 cm. Di sini ada garis AC. AC sama dengan 20 cm. Sehingga diperoleh rumus BC kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurangi AB kuadrat. Ini adalah teorema Pythagoras, di mana teorema Pythagoras dipakai untuk segitiga siku-siku. Sehingga BC kuadrat sama dengan
20 kuadrat dikurangi 16 kuadrat. BC kuadrat sama dengan 400 dikurangi BC kuadrat sama dengan 400 dikurangi 256. BC kuadrat sama dengan 100. BC sama dengan akar 144. BC sama dengan 12 cm. Di sini BC merupakan diameter tabung, sehingga jari-jari tabung diperoleh dari setengah dari diameter, yaitu setengah dari 12 cm, sehingga didapatkan jari-jari tabung sama dengan 6 cm. Bagaimana anak-anak ibu sekalian? Apakah yang ibu berikan contoh ini sudah paham? Semoga anak-anak ibu sudah paham semuanya. Kalau belum paham dan belum mengerti, silahkan nanti bisa berdiskusi dengan ibu melalui WA Group. Jadi akan ibu kasih kesempatan untuk yang ada pengen bertanya. Yang berikutnya, ibu akan menjelaskan mengenai luas sisi tabung. Di sini dalam tayangan perhatikan gambarnya, ada sebuah tabung yang sudah dibuka sehingga tabung itu dapat berbentuk lingkaran, alas dan tutupnya sama. Yang kedua, selimut tabung jika dibuka akan berbentuk persegi panjang. Sehingga diperoleh luas sisi tabung sama dengan 2 kali luas alas ditambah luas selimut tabung sama dengan 2 pi R pangkat 2 ditambah 2 pi RT sama dengan 2 pi R kalikan R ditambah T. Jadi luas sisi tabung sama dengan 2 pi R kalikan R ditambah T. Semoga anak-anak ibu paham dan mengerti. Kalian bisa mencatat contoh yang akan ibu berikan dan rumus yang sudah ibu tampilkan di buku kalian masing-masing, supaya kalian itu ingat. Contoh soalnya, ibu akan memberikan contoh soal. Yang pertama, sebuah kaleng biskuit mempunyai tinggi 18 cm. Diameternya 14 cm. Pertanyaan yang akan ibu sampaikan, hitunglah luas permukaan tabung. Diketahui diameter atau D sama dengan 14 cm, sehingga didapatkan jari-jari sama dengan 7 cm. Kenapa 7 cm? Karena jari-jari sama dengan setengah dari diameter. Luas permukaan tabung tadi rumusnya sama dengan 2 pi R kalikan R ditambah T. Luas permukaan sama dengan 2 kali 22 per 7 kali 7 kalikan 7 ditambah 18. Contoh yang berikutnya adalah volume tabung. Volume tabung sama dengan luas alas kali tinggi. Volume tabung sama dengan pi R pangkat 2 kali T. Contoh soalnya, sebuah tempat minum berbentuk tabung dengan jari-jari 14 cm dan tinggi 20 cm. Pertanyaannya, berapakah isi? Berapa literkah isi dari tempat minum tersebut? Di sini diketahui tabung dengan tinggi 20 cm, jari-jari R 14 cm. Volume tabung sama dengan pi R pangkat 2 T. Volume tabung sama dengan
22/7 kali 14 kali 14 kali 20. Volume tabung sama dengan 3.920 cm kubik, sama dengan 3,92 liter. Semoga contoh yang Ibu berikan anak-anakku sekalian bisa mengerti dan memahami, sehingga nanti untuk mengerjakan soal anak-anak Ibu bisa mengerjakan dengan teliti dan benar. Untuk latihan soalnya Ibu berikan ada 3 soal. Yang pertama, tuliskan unsur-unsur tabung. Nomor 2, Ibu berbelanja ke supermarket, membeli kongguan 1. Ternyata kemasannya berbentuk tabung dengan jari-jari 20 cm dan tinggi 28 cm. Hitunglah luas permukaannya. Pertanyaan yang ketiga, Ayah bekerja di pabrik cat. Suatu hari Ayah mendapatkan bonus cat sebanyak 1 buah kaleng besar. Ternyata diameter kaleng cat tertulis 20 cm dan volume sama dengan 44.000 cm kubik. Pertanyaannya, tentukanlah tinggi tempat cat tersebut. Untuk mengerjakannya, kalian menulis soal nomor 1, di bawahnya langsung jawaban nomor 1. Nomor 2, tulis diketahui, lanjut jawabannya, dilanjutkan nomor 3 dan jawabannya. Selamat mengerjakan, salam sehat selalu. Semoga anak-anak Ibu sekalian bisa mengerjakan dengan teliti dan benar. Untuk pertemuan berikutnya kita ketemu lagi minggu depan. Semoga anak-anak Ibu sekalian bisa mengerjakan dengan baik. Ibu akhiri materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.